네, 좋아요. 자, 여러분, 오늘 주제는 뭐예요? apa tema kita hari ini, teman-teman? 가족, Tentang gajuk ya. Gajuk artinya adalah keluarga. Hmm, keluarga. Nah, di sini nanti untuk tema keluarga, kita akan bahas bagaimana sih memperkenalkan keluarga, terus memberikan informasi mengenai keluarga kita, terus tentunya kita juga akan menggunakan bilangan kata jenis untuk memberikan informasi mengenai keluarga. Kemudian tata bahasanya juga adalah tentang keso, kemudian esi, ini bentuk hormat, dan juga ada sedikit pembahasan mengenai eliminasi bacim ries. Oke. Saya Rabun, untuk Dewail boleh silakan coba dibaca Amandashi dan Femishi. 읽어보세요. Namishi kalau mau duluan boleh. Oke. 우리 가족 사진 숨으세요. 가족이 모두 몇 명이에요? 네 명이에요. 아, 아버지, 어머니, 오빠, 그리고 저예요. 아버지께서는 연세가 어떻게 되세요? 우리 올해 손 일곱이세요. 이분이 어머니세요? 네, 맞아요. 네, 유나 씨, 유나 씨 오빠는 몇 살이에요? 스물아홉 살이에요. 와사원이에요. 회사원이에요. 네, 자, 잘했어요. Kita coba bahas satu-satu. 네, 우리 가족 사진 좀 보세요. 네, 좀 보세요. 가족 사진, apa itu 가족 사진? Foto keluarga. foto keluarga ini ya, 가족 사진. 좀 보세요. Lihatlah gitu ya. Lihat deh foto keluarga saya gitu ya. Kemudian 가족이 모두 몇 명이에요? Nah, ini pelafalannya. Nah, kita akan bahas 몇 명. Jadi ada bacim ciet, kemudian ketemu sama M. Jadi seolah-olah bacanya 몇 명. Jadi N ya. 몇 명이에요. jadi 몇 명이에요? 가족이 모두 몇 명이에요? Apa artinya kira-kira? Keluargamu Anggota keluarganya ada semuanya. berapa orang? Betul nih. 모두 semua. 모두 몇 명이에요? Berapa orang semuanya gitu ya. Deh, ada berapa keluarganya ya, Robun? Ada 아, Pak, 4. Betul. 4명. Nugu, siapa-siapa aja? abuji, 어머니, Adik, opa, Omni, Opa, dan 그 사람. saya. 네, 저 그 사람이에요. 그다음에 아버지께서는, nah di sini ada istilah 아버지께서는, biasanya kan kita taunya 아버지는 아버지가. Nanti di sini kita akan bahas 아버지께서는 연세가, 연세, 연세 adalah usia, gitu ya. 어떻게 되세요? Ini kalau diartikan satu-satu, maka bisa berarti bagaimana jadinya gitu ya. Atau bahasa literalnya gini ya, ayah kamu bagaimana jadinya usianya gitu. Tapi sama seperti ya Robun sering pakai dalam bertanya umur, yaitu 나이가 몇 살이에요? gitu ya. 몇 살이에요? 나이가 몇 살이에요?
Nah, di sini karena tema kita adalah mengenai keluarga, kita akan bahas bentuk hormat atau honorific. Nah, di sini nanti kita akan jabarkan ya. Oke, jadi sekilas ayah kamu usianya berapa? Gitu ya, berapa usianya? Ore, apa ini ore? Late gitu kan. Ore tahun ini. Ore tahun ini. Jadi untuk penyebutan ore sama seperti mungkin ya Rebun pernah belajar mengenai tahun ya. Kumnyeon. Jadi kalau tahun ini sebutnya ore atau kumnyeon. Nah, kalau untuk tahun lalu disebutnya ji난해 atau 작년. Kalau tahun depan, 다음해 atau 내년. Nah, ore di sini berarti tahun ini. Berarti ore 57이세요. Tahun ini usianya adalah 57. Nah, ini kita kalau di level 1 pernah belajar angka asli Korea. Jadi ada angka asli Korea Swin dan Ilkop. Ada yang masih ingat Swin Ilkop? Berarti angka berapa? Swin itu 50. 50, betul. Kalau Ilkop 7. 7. Nah, di sini pakainya iseo ya, tidak pakai sal karena kalau ini bentuk yang biasa. Tapi kalau yang ini bentuk yang sopan, jadi dia pakainya iseo. Ore tahun ini usianya adalah 57 tahun. Terus bertanya lagi, ibu nih, omoniseyo, ibun orang ini gitu ya. Dia nunjuk ke satu gambar orang ini, ibu nih, omoniseyo, apakah dia ibumu? 네, 맞아요. iya, betul. Ya. Terus, Yuna 씨, 오빠는 몇 살이에요? Nah, ini sama. 몇 살이에요? 오빠는 몇 살이에요? Kakakmu umurnya berapa? Nah, jadi ada dua versi. Ketika mengarah ke kakak, dia pakai yang 몇 살이에요? Tapi ketika mengarah ke yang jauh lebih tua, dia pakainya 연세가 어떻게 되세요? Di sini Yuna menjawab, berapa umur kakaknya teman-teman? Seberapa? 9, betul. Aop 9 ya. Semul 20. Jadi semuraop sarieyo. Nah, kalau di sini pakai iseyo biasa, di sini pakai sarieyo. Kemudian kakaknya juga disebutkan untuk pekerjaannya yaitu 회사원이에요. Apa itu 회사원? Karyawan ya, karyawan kantor. Oke, 좋습니다. Nah, kita bahas dari kacok dulu ya Rabun. Kacok di sini yang paling basic. Nah, ini ada nanya, nah itu saya. Jadi kita tergantung ya, apakah kitanya di sini sebagai perempuan atau kita di sini sebagai laki-laki. Kalau kita sebagai laki-laki dan kita punya kakak laki-laki, maka disebutnya sebagai Hyung. Hyung. Kalau ini kita sebagai laki-laki punya kakak perempuan disebut Yuna. Nuna. Terus kalau punya adik, nah adik ada dua ya, ada adik laki-laki, ada adik perempuan. Nah tinggal ditambahkan nam atau yo-nya saja, namja, yoja. Lalu diikuti dengan tongseng. Oke, nam tongseng, yo tongseng. Betul. Nah tapi kalau kita nanya sebagai perempuan, maka kakak perempuan kita panggilnya sebagai Oni. Oni, betul. Kalau kakak laki-laki sebagai Opa. Opa, deh ya. Jadi kita posisinya harus dilihat dulu ya sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, tapi kalau orang tua sama, tidak ada perubahan ya, tidak ada pembedaan gitu. Orang tua disebut bumonim. Bumonim ini orang tua. Orang tua ada ayah dan ibu ya. Kalau ayah disebutnya secara umum Aboji. Abji. Kalau ibu Omni. Omoni. Ya pun pernah dengar juga pasti di drama ya seperti apa, terus Oma. Apa Oma itu juga sama. Sama kalau di kita seperti ada yang manggilnya
bapak, ada yang manggilnya ayah, tapi pada dasarnya sama ya. Sama seperti ada yang manggil ibu, ada yang manggil mama, jadi sama. Nah, untuk aboji omoni, kalau disatukan jadinya pumonim. Ada juga istilah untuk apa dan oma, kalau digabungkan jadi ompa. Nah, ompa ya, ini maksudnya oma apa gitu ya, jadi ompa. Istilah gaul ini. Oke. Nah, ini bumonim. Selanjutnya untuk kakek nenek. Nah, ini ada pembedaan sedikit ya, Rabun. Kalau kakek nenek dari pihak ayah, maka dia pakai bentuk biasa. Untuk kakek disebut Haraboji. haraboji. Untuk nenek disebut Harmoni. harmoni. Betul. Tapi jika dari pihak ibu, maka ada tambahan W-nya sedikit di depan ya. W haraboji, W harmoni. W haraboji, W harmoni. Nah, ini nanti juga akan berlaku ketika penyebutan bibi. Bibi dari pihak ayah tinggal ditambahkan W aja dari pihak ibu. Oke. Oke. Ini sama seperti budayanya dalam Tiongkok ya. Ada istilahnya cucu luar, cucu dalam gitu ya. Nah, W ini artinya luar. Jadi maksudnya kakek nenek dari pihak luar alias dari ibu gitu. Oke, nah kita coba tes ya. 1번. Oke. 한니씨 1번 disebut apakah di sini? 할아버지, 할아버지 맞아요. 할아버지. 그다음에 나디아 씨 2번. 나디아 baru gabung ya. 사브리나 씨 2번. nomor 2. 할머니, 할머니 맞아요. 할머니. 3번 아만다 씨. 왜 할아버지? 네, 맞아요. 왜 할아버지. Kemudian Femi 씨 4번. 외할머니. 외할머니. Oke. Kemudian Nadia sih 5번 nomor 5. 아버지. 아버지. Betul. Dek. Kemudian 6번 Sabrina sih 어머니, 어머니. Oke. Kemudian 7번 Hani sih. Lihat sayanya sebagai perempuan ya. 오빠, Oppa 맞아요. Kemudian Femi sih 8번. 언니. 언니, 맞아요. lalu Nadia 씨 9번. 남동생. 남동생. 네, 맞아요. 좋아요, 여러분. 아주 잘했어요. Berarti udah tahu untuk istilah atau struktur keluarga ya. Nah, lanjut ke pekerjaan. Nah, karena kita akan memperkenalkan keluarga, nah di sini ada beberapa tambahan cikop atau profesi pekerjaan yang Rabun mungkin bisa pakai. Nah, untuk dosen disebutnya sebagai 교수, 교수. Jadi 교수님 bisa ya, 교수 dosen. Kemudian kalau peneliti, 연구원. 연구하다 artinya meneliti, sedangkan orang penelitinya 연구원. Lalu untuk tentara disebut sebagai 군인, 군인. Lalu untuk pengusaha disebut sebagai 사업가, saopka. Nah, di sini akan dibaca sebagai K ya, saopka. Saop ini artinya bisnis ya, teman-teman. Saop bisnis, jadi saopka. Oke. Kemudian untuk pengacara dibaca sebagai 변호사. Hanya di sini dibaca samar ya. Hanya dibaca seolah tidak ada. 변호사. Lalu untuk polisi, 경찰관. Iya, ada yang nyebutnya cuma 경찰, ada juga yang 경찰관. Kalau pakai guan ini lebih seperti ada arti petugas gitu, jadi petugas polisi. Kemudian ada penerjemah disebut. 통역사. 통역사. Nah, cara bacanya di sini dibaca sebagai 통역사. Jadi ketika iyeng ketemu sama yo, maka iyengnya jadi ionya jadi nyo gitu ya. Jadi 통역사. Sama seperti dengan 번역사, maka akan dibaca 번역사. 통역사 ini adalah juru bahasa atau penerjemah lisan, interpreter. Tapi kalau 번역사
ini salah bonnya ya, maaf. Bukan seperti ini. Bonnya bon gini ya. Ponyoksa. Ponyoksa ini adalah penerjemah yang bentuknya tertulis atau translator tertulis ya, dokumen gitu. Oke. Selanjutnya ada petani yaitu nongbu. Nongbu. Nah, biasanya ada beberapa profesi yang kalau disebutkan, dia bukan menyebutkan title, tapi dia menyebutkan apa yang dikerjakan. Contoh, di sini petani. Petani ngerjain apa sih? Petani kan garap sawah ya. Nah, jadi dapat istilah mengerjakan ladang gitu ya, membuat ladang, membangun ladang. Jadi maksudnya nongsaru cipta, mengerjakan sawah. Sama seperti pengusaha yang hal yang dikerjakan adalah berbisnis. Tadi saub artinya bisnis, jadi sauberhata berbisnis. Jadi kalau misal ditanya ya, apa kerja orang tuamu gitu ya? 우리 아버지는 농사를 짓습니다. Ayah saya mengerjakan sawah. Berarti dia petani. Atau misal opa는 네, 오빠 직업이 뭐예요? Apa pekerjaan kakak kamu? 네, 사업을 합니다. Jadi dia berbisnis alias dia bisnisman. 네. 자, ada yang mau ditanyakan mungkin tentang profesi lain ya, Robun? 네, 괜찮아요? Masih oke ya? Oke. Nah, lanjut ke penggunaan angka asli untuk menyebutkan umur. Nah, karena kita akan memperkenalkan usia juga ya. Nah, umur di sini tidak bisa dicampur dengan angka sino. Nah, yang kita tahu seperti itu ya. Tapi pada prakteknya sebenarnya bisa digunakan dua. Ketika yang kita perkenalkan usianya jauh lebih tua, kita bisa mengabaikan angka asli dan pakai angka sino. Tapi ketika untuk biasa seperti teman, kakak gitu ya atau kenalan, kita pakainya yang angka asli seperti ini. Nah, untuk angka asli teman-teman udah ada yang hafal semua nggak untuk puluhannya? Misal 10, 20, 30 gitu. Ada yang hafal semua? Belum, Sam. belum Sam. Ya? Kencana ya, nggak apa-apa ya. Yang penting hafal umur masing-masing dulu deh. Oke. Oke, nah kita coba bahas ya. Untuk angka 10 di sini disebutnya yor, tapi kalau 20 jadinya semur. 30 Sonun. Soren. 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 Oke, 40 Mahan. bahan. Oke, 50 Swin. 60 Yosun. Yesun. yesun. Oh ya, Yesun. Yesun. 70 Ilhun. Ilhen. iren. Iren. Hanya seolah tidak ada ya. Iren. Iren. 80 Yodun. yoden. Oke, 90 An. Oke. Untuk 100 Pek. betul. Nah, di sini ketika kita sudah tahu angkanya, kemudian menggunakan umur, ada dua cara. Yang pertama ada angka asli ditambah dengan satuannya sal. Bisa sal imnita sarieyo. Ya, jadi tinggal dipilih. Tapi ada juga angka sino yang il samsa itu, tapi dia pakainya ya. Bisa dalam bentuk seimnita atau hanya sekedar iseyo gitu ya. Seimnita atau bobomo iseyo. Nah, ada dua. Yang pakai sino kita tidak bisa gunakan untuk orang yang seusia atau yang lebih muda dari kita. Jadi kalau sino ini untuk yang kayak ayah ibu yang udah tua atau kakek nenek atau guru gitu ya. Nih pakainya yang ini. Oke. Nah, kita lihat contoh penggunaan penyebutan umur di sini. Tahun ini Wati berumur 20 tahun. 자, Wati 씨는 ore artinya tahun ini tadi ya. Ore berapa? 20 tahun berarti
semul입니다. Di sini 20 semul. Tapi angka asli ketika bertemu dengan satuan, di sini ada satuan usia, maka ini yang semul realnya akan hilang. Jadi semu saja. Semu 살입니다. 어때시는 올해 20살입니다. Terus kalau ingin menyebutkan umur saya 22 tahun, maka 저는 스물 살이에요. ya. Di sini kenapa realnya ada? Karena setelah real tidak langsung kata jenis, 살. tidak langsung sal ya, tapi ada dulnya. Nah, justru dulnya ini yang dihilangkan di bawahnya ya, bacimnya jadi semul sal. Terus kalau ingin mengatakan umur kakak saya 34 tahun. Nah, ini masih kakak ya. Jadi kita tidak perlu pakai yang sino. Jadi 우리 형은 네, 34살입니다. 네, 30 itu 30, netnya ini 4, tapi karena ada sal jadinya 34살입니다. Oke. Sedangkan kalau misal kita coba pakai yang sino. Nah, contoh ayah saya tahun ini gitu ya. 잠시만요. Ayah saya tahun ini berumur 60. Tahun ini 아버지는 아버지는 올해 올해 60 angka sinonya 60. 60. Boleh langsung 60이세요. 네, boleh gitu ya. Atau 60입니다. Atau 60입니다. juga boleh langsung. Deh. Nah, ini untuk angka kata C ini opsional ya. Ini opsional. Jadi bisa langsung pakai bentuk ini saja. Nanti untuk sisipan hormatnya kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Tapi intinya dia bisa pakai angka sino dengan syarat orangnya sangat jauh lebih tua gitu ya. Nah, untuk menanyakan usia tadi gimana ya Robun? Untuk yang bentuk biasa, 몇 살이에요? 몇 살이에요? 몇 살이에요? Tapi kalau yang untuk bentuk hormat, 연세가 가 되세요. 되세요? 연세가 Oke, ada juga yang Oke. lebih sama masih hormat tapi lebih di bawahnya tingkatnya yaitu 나이가 어떻게 돼요? ini sama juga. 나이가 어떻게 돼요? 네. 자, kita coba ya pakai usia 여러분 masing-masing ya. 네. 나낭 씨몇 살이에요? 저는 40살입니다. 44살이에요? 예, Oh, 네. Kelihatan masih muda ya. Oke. 네. 좋아요. selanjutnya, 사브리나 씨몇 살이에요? Bentar, Sam. Nggak hafal angka belakangnya, Sam. 네네, 괜찮아요. Belakangnya pakai yang sino atau yang itu, Sam? Pakai yang biasa aja. 뭐뭐뭐 살이에요, gitu. 저는 26살. 26살이에요. 네, 좋습니다. 그 다음에 한니 씨 몇 살이에요? 저는 24살이에요. 24살. 오, 좋아요. 그 다음에 페미 씨 몇 살이에요? 저는 34살이에요. 34살이에요. Jadi kalau sal, realnya kan ketemu i ya, jadi bacanya sar이에요. Jadi R. 34살이에요. 24살 ya? 24살이에요.
좋아요. 그다음에 아만다 씨 몇 살이에요? 저는 19살이에요. 와, 부러워요. Iri saya masih 18 tahun ya. 네, 아만다 씨 18 tahun. 그다음에 나디아 씨 몇 살이에요? 저는 26살이에요. 26살이에요. 오, 네. 좋습니다. 네, 아주 잘했어요. Jadi 여러분 bisa menyebutkan umur masing-masing dan nanti tinggal diganti dengan umur keluarganya. Kayak tadi ya, 아버지는 misal Swin berapa ya? 54. Misal Swin atau Swin이세요 50 tahun atau Swin Ahok. Nah, itu ada gabungan ya. Kalau mau bisa digabung, sinonya itu yang, oh maaf, 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 salah. Kalau Swin tetap asli ya. Jadi misal Swin Ahok 59. Atau mau pakai Osipku. Osipku, angka sino itu juga boleh. Oke. Kita coba tebak, bicara kan umur mereka ini berapa gitu ya. Contoh, oppanya 25 tahun. 네, 오빠가 몇 살이에요? jadi 25살이에요. Nah, di sini 언니, 남동생, dan 여동생. Jadi kita tetap pakai bentuk biasa, 몇 살이에요? 점점점 살이에요. Oke, 자, 여러분, 언니가 몇 살이에요? 언니가 22살이에요. 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 네, 22살이에요. 네, 22살이에요. 좋아요. 네, 남동생이 몇 살이에요? 20살이에요. 20살이에요. 그 다음에 여동생이 몇 살이에요? 18살이에요. 네, 18살이에요. 맞아요. 18 tahun ya, 18살이에요. Di sini juga sal kalau dalam percakapan sehari-hari bisa digunakan. Dan untuk formal bisa juga pakai se yang tadi ya, dengan catatan harus diikuti dengan angka sino atau kata bilangan Cina. Nah, kalau yang ini, yang pakai bentuk hormat, di sini kita coba dua versi ya, versi yang angka asli dan angka sino. Untuk menanyakan pakai 연세가 어떻게 돼요? Contoh 아버지, 아버지nya berumur 50 tahun, berarti 쉰이세요. Tapi kalau misal pakai angka ini, 50세예요 atau 50세이세요. 네, 50세 ditambah 이세요. Ini masih kadang ada yang pakai i, ada yang pakainya langsung seo aja. Sueseo, seseyo atau seiseyo. Tapi kalau menurut saya yang lebih tepat tuh pakai iseyo ya. Osip seiseyo. Atau hanya langsung osip iseyo. Pakai iseyonya saja juga boleh. Nah, kita coba yang paling simple aja ya. Pakainya langsung iseyo. Nah, 어머니 di sini ya. 어머니 연세가 어떻게 되세요? Ya, 48 asli dulu. 48 angka aslinya. 마흔 48 48살이세요. 이세요. 48이세요. Atau kalau pakai angka sino, 48 48 48. 네. 8이세요. 48이세요. atau 48세이세요. 그 다음에 할아버지가, 네, 할아버지 연세가 어떻게 되세요? 72 일은 70 ya. 72세요. 이세요. 72세요. 72이세요? 72세요. Sebentar ya. Jadi ragu ya, ragu ini pakai iya atau enggak ya? 72세요. 72이세요 kayaknya.
열두이세요. Dan untuk angka sinonya, jadi 칠십, 칠십이, 집이 칠십이세요. 이세요. 70이세요. 예, 좋아요. 그 다음에 3번 할머니 연세가 어떻게 돼요? 예순, 예순여덟이세요. 68이세요. Kemudian angka Cina, bilangan Cina, 68이세요. 68이세요. 네, 68이세요. 네, 좋습니다. 네. Nah, jadi ini cara penyebutan usia. Jadi perhatikan kepada siapa kita menyebutkan usianya ya. Ya Rabun, jangan pakai format ini ke teman ya. Jadi seolah kayak temannya tua banget nanti jadinya ya. Nah, oke, selanjutnya, nah kita coba pasangkan bagaimana cara bertanya saat ingin deh. Oh, ada pertanyaan? Jadi kalau sama teman pakainya Pakainya yang tal. Muatan pakai tal. Oke. Deh, kita coba pasangkan pertanyaan berikut ya, yang berkaitan dengan keluarga. Jadi bertanya tentang keluarga. Yang pertama, 1번, 가족이 몇 명이에요? Berapa keluarga kamu? Berapa orang? Gitu ya. Anggota keluarganya berapa orang? Maka bisa dijawab dengan 몇 명이에요? 4명이에요. 네. Kalau ditanya berapa orang, tentu jawabannya juga pakai myong ya. 4명이에요. Berarti ada 4 orang. Kalau ternyata keluarganya ada 6 orang, berarti 가족이 몇 명이에요? 6명이에요. 여섯 ya, 6명이에요. 네, 좋아요. 2번, 아버지 연세가 어떻게 되세요? 쉰둘이세요. 52이세요. 네, di sini ada beberapa penyebutan umur, tapi karena yang ditanyakan adalah aboji, maka pakai bentuk hormat ya, 52이세요. Berapa umurnya? 52. 52, betul. 네, 그 다음에 3번, 몇 살이에요? 15살이에요. 25살이에요. Berapa itu 25? 25. 25. Betul. Berarti yang terakhir, 무슨 일을 하세요? 사원이에요. Sawan이에요. Nah, di sini ada kata 무슨 일, artinya pekerjaan apa? 하세요, yang dilakukan. Jadi, apa pekerjaan yang dilakukan? Alias sama saja seperti 직업이 뭐예요? Nah, kalau 직업이 뭐예요? Kamu pekerjaannya apa? Nah, tapi kalau bentuk sopannya 무슨 일을 하세요? Nah, bukan berarti bertanya kamu lagi ngapain atau kamu mengerjakan apa. Bukan tentang kegiatan yang dilakukan saat itu, tapi tentang apa profesinya ya. Apa sih yang kamu kerjakan untuk hidup sehari-hari gitu. Nah, di sini jawabannya 회사원이에요. Jadi ada 2 versi ya. Cuma yang ini versi lebih tinggi gitu dibandingkan yang ini. 네, 좋습니다. 잘했어요, 여러분. 네. Nah, kita masuk ke eliminasi real. Bacim real, kadang ya Rabun sering temukan juga realnya jadi hilang gitu ya. Tahu-tahu harusnya contoh kayak salda jadinya samnida, realnya hilang. Nah, ada beberapa aturan ketika real ketemu sama tata bahasa yang di awalnya mengandung unsur ini, kalau saya bilang Sabrina gitu ya. Ada S, B, R, sama N. Jadi kalau ketemu Sabrina, R-nya hilang. Nah, R-nya hilang, jadi bukan mengikuti aturan bacim biasa. Contoh salda, bukan salsemnida, tapi samnida. Itu. Sama kayak yolda, bukan yorseyo, tapi yoseyo. R-nya hilang terlebih dahulu, baru kita tambahkan tata bahasa berikutnya. Nah, tata bahasa Sabrina ada contoh seperti, oke, kita baca dulu yang awal di sini ya. 언니는
Indonesia에 삽니다. 삽니다 dari kata salda. Di sini R-nya nggak ada, jadinya 삽니다 saja. Kenapa? Karena dia bertemu tata bahasa yang berawalan B. Itu ya. Oke. Jadi bukan salsemnida atau berawalan S juga ya, S atau B. Ada semnida, ada B-nya. Nah, ini nggak bisa, jadi harus hilang. Terus yang kedua, buka jendela, 창문을 열다, tapi jadinya 열세요. Nah, di sini ketemu tata bahasa berawalan S. Seo, ada S-nya ya. Jadi nggak bisa. R-nya hilang. Jadi 여세요. Sama dengan 누가 김밥을 만드세요? Dari kata apa harusnya 만드세요? 만들다. Mandelda. Ketemu dengan tata bahasa S, masih golongan Sabrina ya. Jadi mandelda, R-nya hilang dulu, baru ditambahin tata bahasanya. Nah, contoh lebih lengkap lagi seperti ini ya, Rabun. Ada tata bahasa, kita ambil yang misal S-nya dari tata bahasa Euseo, B-nya dari semnida, kemudian tata bahasa R yang mewakili bisa kita pakai contoh koeo, ini ada R-nya ya. Kemudian ada N-nya itu dari neo. Nah, dari kata salda ketemu dengan ini, R-nya hilang, baru ditambahkan seo. Jadi saseo. Kemudian salda kalau ketemu sama ini jadinya samnida. Nah, kalau ketemu koeo jadinya salkoeo. Mungkin Yarabun bertanya, loh ini R-nya nggak hilang loh, masih ada loh. Nah, di sini sebenarnya R ini bukan dari saldanya ya, Rabun. Tapi R-nya hilang, kemudian ditambahkan dengan R yang ada di sini. Jadi R-nya nyambung lagi ke bawah gitu ya, jadi salkoem. Nah, jadi konsep bakunya sebenarnya R di sini itu akan hilang. Digantikan, ditambahkan dengan R yang ada di sini. Jadinya tetap ada salkoem. Gitu ya. Nah, terus misal ditambah tata bahasa neo, R-nya hilang, jadinya sa aja. Bukan sal neo, tapi sa neo. Contoh, oke kita baca bareng-bareng ya. Kalau mandelda, jadinya 만드세요. mandelseyo. Kalau ini, 만듭니다. mandemnida. 만듭니다. Terus, 만들 mandelseyo. 거예요. Lalu ini, 만들게요. mandelneyo. Oke, kalau palda jadinya 하세요. 하세요. Taseo. Oke, kalau ini jadi 합니다. 합니다. Hamida. Lalu 갈 거예요. 갈 거예요. Alkoeo. Lalu 하네요. 빠네요. betul. Nah, sama kayak ini panjang ya, panjang 길다 jadinya 입니다. kita. Terus 거예요. koyo. Lalu 기네요. 이네요. 멀다 jauh jadinya 멉니다. 입니다. Nah, terus 갈 거예요. 먹을 거예요. koyo. Lalu 원해요. 원해요. Nah, ini tata bahasa yang ada unsur sabrinanya. Oh, Sabrina sih. Oke. Jadi ada unsur sabrina, tapi kalau misalnya di luar ini, contoh ada tata bahasa yang berawalan ko, poyo. Ini R-nya hilang atau tidak ya, Robun? Tidak ya. 싶어요. Jadi tetap mandelku poyo. Tata bahasa lain, Gio. Tahu ya Rabun Gio ya. Nanti ada tata bahasa Gio, dia tetap sama mandel Gio. Terus tata bahasa lain ayo oyo mandel royo, R-nya tetap tidak hilang. Kenapa? Karena ini bukan yang berawalan Sabrina tata bahasanya gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya berarti tetap harus ngikutin konten kan waktu itu pernah ada yang samit. Kalau saya membeli itu kan samida juga. Nah, iya. Sama ya, sada kalau sama salda ini akan sama. Sama juga membeli juga akan jadinya 살거예요. Ini juga jadinya 사네요. 자, 어떻게 iya. 구분하냐면
Gimana cara membedakannya? Teman-teman boleh lihat konteks kalimat di depannya. contoh, 저는 서울에 살아요. contoh gini. 저는 서울에 살아요. Ada juga 저는 서울에서 어, 서울에서 bukan saraya ya. 삽니다. contoh. 서울에서 삽니다. Nah, 삽니다 ini kita lihat dari konteks depan. Ketika ada berarti dia menyatakan keberadaan. Nah, ya Rebun pernah dulu di level 1 dibahas ya. Apa sih bedanya sama eso? Kalau di sini keberadaan, berarti artinya saya tinggal di Seoul. Tapi kalau eso mengindikasikan kegiatan. Kegiatannya apa? Membeli. Jadi saya belinya di Seoul gitu. 서울에서 삽니다. Belinya di Seoul. Nah, jadi bisa lihat konteks depannya. Nah, inilah ya Robun pentingnya partikel gitu ya, supaya ada kejelasan dalam kalimat. Contoh misal lagi yang sama apa ya? Masih ada ya. Misal saya tinggal, sama sih konteksnya ya. Samnida juga akhirnya nanti membeli. Nah, ini contohnya. Oke. Ada lagi? Kayaknya belum ada sih. Belum ya. Jadi untuk membedakannya, ya Robert lihat partikel di depannya. Apakah dia keberadaan pakai atau dia mengindikasikan kegiatan pakai eso. Oke. 좋습니다. 자, 쌤, 감사합니다. 네, 아닙니다. 자, 그럼 여러분 kita coba bahas ini nanti untuk bentuk hormat setelah kita istirahat ya. 여러분, 5분 쉬고 다시 hagisnya. Kita akan mulai lagi setelah 5 menit. Silakan istirahat ya. Oke.
시작하겠습니다. 네, 드디어 여러분 akan belajar mengenai bentuk 높임말 atau bentuk hormat. Nah, bentuk hormat ini mungkin lebih kompleks. Jadi saran saya 여러분 boleh hafalkan ya tabelnya seperti berikut. Di sini 여러분 bisa gunakan bentuk hormat ini kepada contoh orang yang jauh lebih tua, atau yang kedua status sosialnya lebih tinggi dibanding kita, contoh atasan, guru, atau misal tetua di lingkungan, di kampung gitu ya. Nah, kalau ya Rabun pakai bentuk ini, maka ya Rabun akan terlihat sangat mempunyai sopan santun. Ya, mempunyai sopan santun. Nah, esi ini sifatnya adalah sisipan. Jadi maksudnya apa? Setelah esi akan diikuti dengan tata bahasa lain di belakangnya. Nah, sisipan ada 3 bentuk. Ada yang hormatnya itu masih bentuk sopan, ada yang hormatnya bentuknya formal. Terus ada juga ketika dia bentuk biasa yang present atau past atau future. Kita ambil contoh, biasanya kalau kita bilang ayah bekerja, bahasa sopan biasanya adalah 아버지가 일해요 atau 아버지는 일해요. Gitu ya, 일해요. Nah, tapi di sini irhada, dari kata irhadanya kita hilangkan da, kemudian ditambahkan titipan hormat. Nah, titipan hormatnya cara lihatnya dari apakah ada bacim atau tidak. Kalau seperti ini, irada tidak ada bacim, maka pakai yang di luar kurung. Irasi. Irasi. Jadinya bukan bukan irhaesi. Esi itu untuk yang ada bacim. Ya, jadi irasi. Irasita. Ini adalah bentuk hormat. Nah, irasita kalau diubah atau ditambahkan dengan ayo oyo, ya ayo atau oyo jadinya iraseo. Atau ya Rabun boleh dengan mudah menghafal langsung bentuk matinya. Pokoknya kalau tidak ada bacim, pakainya langsung seo, iraseo. Tapi contoh di sini 할머니가 책을 읽다. Bukan 책을 읽어요, tapi 읽으세요. Ya, 읽으세요. Dari mana? Dari kita, danya hilang, kita tambahkan esi. 읽습니다. Jadinya 읽으세요. Agak sedikit puyeng ya Rabun ya. Nah, jadi saya sarankan hafalkan bentuk ini yang sudah dirangkum semudah mungkin. Jadi tinggal lihat kategorinya. Apakah ada bacim atau tidak? 일하세요, 읽으세요. Kalau bentuk formal, jadi pakai 일하십니다, 읽으십니다. Jadi pakainya ini aja. 세요, 으세요, 십니다, 으십니다. Oke, kita coba contoh lain. Misal, ayah berolahraga, 운동하다, danya kita hilangkan, tinggal ditambah seo, ya, 운동하세요. Kalau diganti contoh, misal ibu duduk gitu ya, jadinya 앉으세요. Ini yang bentuk sopan. Kalau bentuk formal, lihat ketika tidak ada bacim, pakainya cimnida. Berarti 아버지가 bisa pakai undong hada lagi, jadi undong 씁니다. 하십니다. undong 하십니다. 할머니가 contoh duduk lagi ya. 앉으세요.
앉습니다. 앉습니다. Jadi lihat bisa hafalkan format ininya saja ya. Oke. Ini untuk yang present. Kalau untuk past, contoh irada jadinya irasyasseo. Irasyasseo. Ini ada syasaya dari mana? Dari kata iradida tadi ditambah dengan osoyo. Bentuk pas. Kenapa osoyo? Karena di sini kan ada vokalnya i ya, bukan a. Kalau a jadinya asayo. Tapi karena di sini i jadi osoyo. Irhasida jadinya i ditambah o jadinya iyo. Irha bukan irhasiyo soyo tapi jadinya irhasiyo. Nah, jadi kalau dijabarkan asal-usulnya panjang, jadi ya Rebun boleh hafalkan bentuk pendek yang sudah saya rangkum di sini ya, supaya lebih enak gitu ngapalinnya. Oke, jadi 아버지가 일하셨어요. 할머니가 책을 읽으셨어요. Ini untuk kegiatan yang sudah lampau. Nah, kalau bentuk formal berarti tinggal ditambahkan 쓰였습니다 dan 쓰였습니다. Oke, kita coba ganti misal 아버지가 misal 이자를 만들다. Hati-hati di sini ada S, jadi R-nya hilang dulu ya. Contoh 아버지가 이자를 만들다. Kalau pakai bentuk sopan jadinya 이자를 만드셨어요. betul. 이자를 만드셨어요. Terus kalau 엄마가 집을 청소하다. bersih-bersih. 청소하셨어요. Kalau bentuk formal, 아버지가 일하셨습니다. Di sini kita ganti 이자를 만들다. Berarti 이자를 만드셨습니다. Sama kayak 엄마 청소하다, 청소하시다 jadinya 청소하셨습니다. Nah, ini untuk bentuk pas. Jadi tinggal lihat ada bacim atau tidak. Nah, future. Nah, kalau future tinggal ditambahkan 쉴 거예요, 쉴 거예요. Atau 쉴 겁니다, 쉴 겁니다. Contoh lagi misal 아버지가 apa ya? Contoh misal 아버지가 전화하다 akan menelpon. 전화하실 거예요. betul. 전화하실 거예요. 네. Terus misal 어머니가 misal akan apa ya? Akan memakai gaun gitu ya. 입다. 입으실 거예요. betul. 입으실 거예요. Kalau bentuk formal jadi ayah akan menelpon 아버지가 전화하실 겁니다. Ibu akan memakai gaun, bentuk formalnya 입으실 겁니다. Oke, boleh teman-teman silakan screenshot untuk rumusnya ya. Ya, kita lihat contoh tambahan, contoh kalimatnya. Nih, orang tua saya tinggal di Jakarta. Nah, di sini bentuknya umum, jadi
present biasa ya. Tinggal dari kata salda. Dia di sini pakai bentuk hormat. Oke. Salda, R-nya kan hilang. Karena R-nya hilang, tidak ada bacim, berarti dia pakai bentuk yang mana? Yang ini. Simnida. Jadi, sasimnida. 부모님께서는 자카르타에 사십니다. Kesonen ini akan kita bahas setelah ini ya. Intinya adalah orang tua saya tinggal di Jakarta. Terus contoh lagi, Pak, apakah Bapak membaca koran hari ini? Kita nanya. Biasanya kan kita akan bertanya, 신문을 읽어요? Tapi di sini bentuk hormat dan dia pakai bentuk formal. 신문을 읽으셨습니까? Betul. Jadi pakai yang ini ya. Pakai 읽으셨습니까? Sudah membacakah gitu ya. 사장님 오늘 신문을 읽으셨습니까? Bukan 읽으셨어요. Bukan 읽었어요, tapi 읽으셨습니까? Kemudian guru kami orang Korea. Nah, di sini ada juga digunakan untuk kata benda. Kalau ini tadi salda, ikta, itu kan kata kerja ya. Kalau untuk kata benda, ya Rabun bisa pakai isimnida. Contoh misal dia itu hangguk saram ya. Saram diganti dengan bun. Jadi bun isimnida. 선생님 berarti 선생님 isimnida. Ini bentuk hormat. 선생님이세요. Ini bentuk sopan. Nah, ini tambahan ya untuk kata benda. 우리 선생님은 한국 분이세요. Guru kami adalah orang Korea. Atau 우리 어머니는 선생님이십니다. Ibu saya adalah guru. 우리 어머니는 선생님이세요. Ibu saya adalah guru. Nah, jadi kalau untuk kata benda silakan dicatat pakainya iseyo atau isimnida. Oke, kita coba latihan yang ini ya Rabun. Kalau sasimnidanya pakai bentuk sopan, dia pakainya gimana? Jadi saseyo. 사세요. Betul. Kalau ini bentuk lampau 읽으셨습니까? Diganti bentuk sopan 읽으셨어요. Betul. 읽으셨어요. 좋아요. Nah, di sini ada beberapa tambahan ya Robun. Ada kata kerja yang bisa ditambahkan si, tapi ada juga yang dia tidak ditambahkan si, melainkan dia punya form tersendiri atau bentuk tersendiri. Contoh kata ita, jadinya esita. Ita istoyo. Jadi ditambahkan bisa ditambah si atau dia punya bentuk sendiri. Kesita jadinya keseyo atau kesimnida. Keseyo, kesimnida. Terus kata tidur. Nah, tidur dia otomatis jadi jumusida. Jadi bisa jadinya jumuseyo. Jumusimnida. Jumuseyo atau jumusimnida. Ini untuk jada ya. Kemudian untuk kita meninggal, dia tidak pakai jugeseo apa jugesida tidak, tapi torakasida. Jadinya torakaseo atau torakasibnida. Torakasibnida. Nah, ada juga kata kerja mokta, dia langsung otomatis 드시다, 드세요, atau 드십니다. Terus ada di atasnya 드시다 lagi, capsusida. Nah, ini sebenarnya agak jarang dipakai, cuma ini ada kata tingkatan lebih tingginya ya. Jadi capsusyo atau capsusimida.
Tapi ya Rabun pakai deseo saja itu sudah sangat hormat ya, sudah sangat sopan. Selanjutnya ada marhata, jadi bukan marhasida tapi 말씀하시다. Oke, 말씀하세요. Atau 말씀하십니다. Contoh kita ingin mempersilakan makan ya, silakan makan buahnya. Makannya di sini pakainya 드세요. jadi 선생님 이 과일 좀 드세요. 드세요, makanlah gitu ya. Kemudian nenek sedang tidur. Tidur bukan 자다, bukan 자고 있습니다, tapi 주무십니다. Ya, 주무십니다. 할머니께서는 지금 sekarang 주무십니다. Nah, kalau ini kata kerja, ada juga kata benda yang mempunyai bentuk hormat. Jadi ada beberapa kata yang bisa diganti gitu ya, menjadi bentuk hormat, yaitu 집 jadinya dek. Dek. 생일 ulang tahun jadinya 생신. 밥 jadinya 진지. Irem jadi bukan irem aja kalau kita nanya, jadi diganti 성함. Nai diganti 연세. Seperti di awal ya, ketika bentuk hormat bukan 나이가 몇 살이에요, tapi 연세가 어떻게 되세요? Dari kata ini 연세 untuk menggantikan nai. Lalu mal digantikan dengan 말씀. Mal ini ucapan ya, perkataan atau ucapan digantinya 말씀. Makanya marhada digantinya 말씀하시다. Nah, contoh, kapan ulang tahun kakek? 할아버지 생신. Jadi bukan 생일이 언제예요, tapi 생신. Bentuk hormat dari 생일. 생일이 언제예요? Kapan ulang tahunnya? Kemudian siapa nama ayah Anda? Bukan 이름이 뭐예요, tapi 성함이 어떻게 되세요? Nah, 어떻게 되다 ini bisa menggantikan untuk 뭐예요. Dalam hal bertanya ya, dalam hal bertanya bentuk hormat. Jadi kayak tadi, 몇 살이에요? jadinya 연세가 어떻게 되세요? Kemudian nama juga 성함이 어떻게 되세요? Jadi bukan 성함이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Tidak. Jadi lebih sopan dengan 성함이 어떻게 되세요? Nah, kita coba ya Rabunnya mengubah jadi bentuk 높임말 dari 가다 jadi 가시다. Kalau 보다, 보시다. 보시다. 보시다 betul. Kalau 만나다, 만나시다. 만나시다. Kalau 먹다, tadi ada dua ya, apa? 먹다 jadinya 드시다. 드시다 atau 드시다. 시다. Kalau 익시다. 익으시다. 읽으시다. 아니. 읽으시다. Kalau 좋아하다, 좋아하시다. 좋아하시다. betul. 말하다, 말하시다. 말 jadinya 말씀. 말씀하시다. 말씀하시다. Kalau 자다, 주무시다. 주무시다. betul. Kalau kita 들어가시다. 돌아가시다. 돌아가시다. 돌아가시다 artinya berpulang ya. Oke, kalau 크다, 으시다. kita betul. 작다, 작시다. 작으시다. 작으시다. Ita ada dua. Yang pertama tadi dicontohkan sebagai 예시다. gesida. Salah satunya juga ada isesida. Isesida juga ada ya.
Oke. Kapan pakai 계시다, kapan pakai 있으시다? 계시다 kita pakai jika yang menyandang predikat itanya adalah si manusianya. Contoh, 선생님 계세요? Apakah Bu ini ada gitu ya? Atau apakah Bapak ini ada? Itu pakai 계시다. Tapi kalau pakai 있으시다 ini untuk barang yang berkaitan sama orang tersebut. Contoh, kita mau mencarikan kacamata si Pak gurunya gitu ya. Jadi kita nanya misal 선생님의 안경 있으세요? Jadi kalau kita nanya ada kacamatanya Pak Guru, 있으세요? Tapi kalau yang kita tanya Pak gurunya, pakainya 계세요. 계시. Selanjutnya yang opta. Opta ini ada dua, ada opsita, ada angesita. An-nya itu tidak ya, berarti tidak ada. Angesita. Nah, ini sama penggunaannya. Ketika yang dimaksud atau dirujuk dari kata optanya adalah manusianya, pakainya angesita. Tapi kalau yang dimaksud adalah bendanya, pakai opsesita. Nah, kalau salda, 사르시다. 사시다. tidak. Oke, kenapa? Karena ingat rumus Sabrina tadi ya. realnya hilang. Iya, betul. Realnya hilang. Nah, berarti kalau yang palda, 바시다. 사시다. tidak. Nih, 맞아요. 네. 여러분 boleh nih ya di capture, di screenshot. Ini coba dibuat, misal 가시다 jadinya 가세요, 가셨어요, 가실 거예요, 가실 겁니다. Nah, boleh ya dibentuk-bentuk puzzle-nya gimana gitu. Kalau untuk bentuk sopan dan hormat, present, past, dan future. Nah, seru ya Robot ya. Ini kayak bongkar pasang, jadi kayak main Lego gitu. Bongkar pasang-pasangin gitu ya. Akhirannya pakai yang mana? Oke. Nah, selanjutnya masih ingat tidak ada beberapa kosakata benda yang juga mempunyai bentuk hormat. Kita coba di sini contoh. Kim Man Chol itu kan irum ya, namanya ya. Nama, tapi kita tidak menyebutnya sebagai irum, melainkan 성함. Jadi kalau misal bikin kalimat 우리 교수님 성함은, nama guru kita, nama guru saya adalah 김민철 이십니다. Yang diganti adalah ininya dan belakangnya. Belakangnya ya Rabun boleh pakai isimnida. Oh, jadi mudahnya seperti ini ya Rabun. Iyeyo sama dengan isimnida. Oh, iseyo atau isimnida. Iyeyo dan yeyo ya. Bisa pakai iseyo atau isimnida. Nanti lihat di belakangnya ada bacim atau tidak. Nah, 김민철이에요, tapi diganti 김민철이십니다. Oke, selanjutnya nomor 1번. Yang nomor 1 ini ada usia ya. Usia berarti di sini yang mana? Antara ini. 연세. Yonse, betul ya, Yonse. Jadi kalau kita pengen bikin kalimat, usia guru saya adalah 60 tahun. 우리 교수님. 우리 교수님 교수님, 연세는 연세가 연세가 60이십니다. 오, 맞아요. 예순이십니다. atau 예순이세요. 네, 잘했어요. Jadi kalau bentuk biasa yang pernah kita pelajari, 우리 교수님 나이는 misal ya, 예순. Kalau ini bentuk biasa ya, 예순 살이에요. 예순 살입니다. Tapi kalau bentuk hormat yang benar adalah bentuk atasnya. Oke, deh. Kalau bentuk kalau bukan untuk 예수님, untuk teman, misal 친구는 atau 친구 나이는 60살입니다. Ini juga boleh. Oh, 예순, temannya nggak mungkin sampai 예순 ya. 20살입니다. Itu contohnya. Oke. Deh. Selanjutnya yang 2번. Ini 생신.
생신 맞아요. ulang tahun ya. 생일 diganti 생신. Berarti kalau kita pengen bilang ulang tahun guru saya adalah tanggal berikut. 우리 교수님 생신은 교수님 생신은 생신은 4월 5일이에요. 5일이십니다. 5일이십니다. 맞아요. 8월 5일이십니다. 네, 입니다nya diganti 있습니다. 자, 마지막 건 ada rumah. Dek. Oke, jadi bukan jeep ya, tapi dek. Nah, untuk membuat kalimatnya berarti 우리 우리 교수님 댁가 우리 교수님 댁은 기현의 아파트 103동 103동 맞아요. 602호 602호 네, 602호 602호 있습니다. 있습니다. 네, 좋아요. 네, jadi bukan 교수님 집은 tapi 교수님 댁은 네, 좋아요. 네, 오, 아주 잘했어요, 여러분. 네, 여기까지 질문 있어요. Ada pertanyaan dulu sampai sini? 네, belum ada kan? saya belum ada ya. 네, 자, 다음 보겠습니다. 네, untuk keso ini secara singkatnya keso itu menggantikan i dan ga. Jadi kalau i atau ga bentuk formatnya bisa ya Robun tinggal tak jadikan keso. Tidak peduli ada bacim atau tidak. Tapi kalau en sama nen digantinya jadi kesonen. Oke, jadi partikelnya hanya berubah bentuk saja. Fungsinya tetap sama ya Robun, fungsinya tetap ditempelkan di kata benda. Contoh, ayah datang. Kalau biasanya kita 아버지가 와요 atau 아버지는 와요. Nah, di sini pakai keso karena menggantikan ga, bukan 아버지가 tapi 아버지 keso. Dan oda bukan wayo melainkan oshimnida. Karena ada tambahan si-nya tadi ya. Oke. Selanjutnya, Bapak Guru menelepon. 선생님이 전화해요. Itu bentuk biasa. Tapi 선생님이 jadinya 선생님께서 전화했어요. jadinya 전화하셨습니다. Lanjut, kakek menonton TV. Nah, biasanya kan 할아버지는 텔레비전을 보아요. Tapi di sini 할아버지께서는 텔레비전을 보십니다. Jadi yang perlu ya Rabun hafalkan dengan sungguh-sungguh itu yang bentuk ininya. Yang tadi, yang di tabel ya, ada 으세요, ada simnita dan lain sebagainya. Kalau yang ini mudah saja, tinggal pakai keso atau kesonen. Nah, kita lihat contoh. Di sini ada juga kata benda yang perlu ya Rabun rubah ya. Contoh Ilbon, boleh Amanda sih. Tinggal ubah sengilnya jadi apa gitu. jadi 생신. Betul. Jadi kalimatnya 어제는 어제는 어머니의 생신이었습니다. betul, 생신이었습니다. Nah, ya Rebun boleh pakai bentuk 이었습니다 untuk kata imnida tapi bentuk lampau. Ya, jadi 이었습니다. 생신이었습니다. 좋아요. 2번 사브리나 씨. Jeepnya tadi ganti apa sih? Jeep, oke. Diganti apa ya Rabun kalau jeep? Deck. Bentuk formatnya? Deck. Berarti kalimatnya menjadi 오늘 우리는 선생님 댁에 갈 겁니다. 댁에 갈 겁니다. Nah, mungkin Yarbun bertanya kenapa di sini nggak pakai bentuk
hormat. Ada yang tahu nggak kenapa di sini pakai kalkomnida? Karena ngomongnya sama teman. Mungkin Betul, karena yang melakukan gada, yang melakukan ini bukan 선생님nya, tapi kita. Mm-mm. Kita yang pergi. Jadi kita tidak perlu pakai bentuk hormat, gitu ya. Pakai tetap kalkomnida, tapi karena kita perginya ke rumahnya 선생님, rumahnya kita ubah menjadi bentuk hormat, gitu ya. 네. 오늘 우리는 선생님 댁에 갈 겁니다. 3번, boleh Femi sih? Apoji, kemudian nennya diganti apa di sini? Yang perlu diganti ada nen sama kata. Oke. Nennya diganti 이개서는 sonen, betul. 아버지께서는 kata akan diganti menjadi, boleh coba yang present formal. 왔습니다. Oke, kasihnida, betul ya. Kalau untuk di sini present sopan jadinya kasih. Tapi boleh kasihnida. Jadi kalimatnya 아버지께서는 보통 7시 30분에 회사에 가십니다. 회사에 가세요. 네, 좋습니다. 4번 nomor 4. Nadia sih. Ada harmoni, kemudian ga-nya kita ubah pakai keso atau kesonan? 개서. Pakai keso. Jadi harmoni keso. 선물을 주다 akan diganti menjadi 주. Oke, di sini pakai bentuk pas ya. 주셨어요. 주다 jadi 주셨어요. Artinya si nenek itu memberikan hadiah. Karena yang memberikan hadiah pelakunya adalah nenek, jadi diganti 주셨어요. Tapi kalau kita yang memberi, kita tidak perlu ganti pakai bentuk hormat. Gitu ya. Oke. Sedikit lagi. 외할아버지, di sini ada nen. Oke, boleh nanangsi? Nennya akan diubah menjadi 위할아버지께서는 kesonen, betul. 지금이 국회에 일하는 있었어요. Ita, kalau bentuk hormat. 아, Kisida 있다. jadinya 있, keseyo. 계세요. 오케이. 계세요. 네. 외할아버지께서는 지금 미국에 계세요. Ada di Amerika sekarang gitu ya. Oke. Selanjutnya yang 6번 부모님, boleh Hani sih. 부모님께서 부모님께서 보통 아침 7시에 9시에 진지 진지, betul. 진지를 진지를 드시다 jadinya 드세요. 드세요. betul. 네, 좋습니다. 자, 7번 우리 같이 할까요? 어머니께서는, 개서는 betul. 자동차가 제가 ini mengarah ke bendanya. Kalau opta jadinya 없었어요. 없으세요. Yang tidak ada itu adalah mobilnya ya. Kalau yang tidak ada itu omoni, maka pakainya yang 안 계세요.
안 계세요. Tapi karena yang tidak ada adalah mobil, mengarah ke bendanya jadinya 없으세요. 자, 그 다음에 8번. 우리 할아버지는 뒤에서는 전에 3년 전에 coba pakai bentuk pas sopan. 돌아가셨어요? 돌아가셨어요. 돌아가셨어요. bentuk sopannya ya. 네, 좋습니다. 자, 여기까지 질문 있어요. Ada pertanyaan dulu ya, Rabun, sampai sini. 질문 없으세요. 네. Sam boleh yang tadi dulu, Sam mau di screenshot yang ini. Yang oke, yang aturan tabel tadi ya. Ini ya. Ya, Mhm. yang satunya Sam. Satunya ini. Setelah ini tadi, Oh, ini. yang tabel panjang. Tabel ini. Ya, ini Sam. Makasih. Oke, 감사합니다, Sam. Anunya ya. 자, kita coba terakhir, coba baca percakapan dulu ya. Oke. Boleh ada yang mau coba baca 2 orang? Anissa. Boleh. Satu lagi, Hanisi dan aku boleh sih. 네, Amanda 씨. 하세요. 우리 가족 사진 좀 보세요. 가족이 모두 몇 명이에요? 4명이에요. 이분이 우리 아버지세요. 아버지 연세가 어떻게 되세요? 올해 51세요. 지금 공한세요. 일하세요. 이분은 누구예요? 우리 언니예요. 언니는 무슨 일을 하세요? 동역사예요. 좋습니다. 네, kita akan coba bahas lagi. 네, 우리 가족 사진 좀 보세요. Lihatlah foto keluarga saya. menanyakan anggota keluarga 모두 semuanya 몇 명이에요? 네, 4명이에요. 이분이 우리 아버지세요. ternyata di sini ada 2 ya. Ada yang iseyo dan ada yang seyo. Ini tadi untuk menggantikan iyeyo atau yeyo. Jadi iseyo dan seyo. 네. 아버지 연세 menggantikan usia, naik ya. 아버지 연세가 어떻게 되세요? 네. 올해 51세요. 네. 올해 51예요. tapi 51세요. 지금 공항에서 일하세요. 일하다 jadi 일하세요. 이분은 누구예요? Siapa orang ini? Nah, 언니. Karena dia 언니, dia pakai bentuk 예요 biasa. Jadi bukan 언니세요, tapi 언니예요. 네, 언니는 무슨 일을 하세요? Dia melakukan kerjaan apa? Yaitu 동역사예요. Apa tadi 동역사? translator. Translator, betul ya. Translator tapi lisan. 네, 좋아요. 네, 시간이 없으니까 우리 바로 거기 가서 한번 얘기해 볼까요? 네, di sini ada anggota keluarganya ya. 아버지, 어머니, opa, dan na. 네, jadi ada 아버지, profesinya apa? 회사원. 회사원, betul. Kalau 어머니, di sini ada info, 어머니nya sebagai
tubuh. 요리, Hmm. Yori masak. Berarti dia suka masak. Masak. Kalau opanya gimana? Opanya itu profesinya adalah 영어 선생님, berarti guru bahasa Saya Inggris. Opanya suka apa? Ondong. Olahraga. Gendong. Terus sini, nah, dia sebagai 대학생. 대학생. di sini ada tulisan Hanggugo Jonggong. Jonggong ini jurusan ya, jurusan bahasa Korea. Terus dia cita-citanya menjadi Saya peneliti. betul. Jadi penerjemah ya. Nah, Yarabun boleh nanti meniru format untuk memperkenalkan keluarga seperti berikut. Contoh, disebutkan dulu keluarga kita semuanya ada berapa orang, gitu ya. Kalau di sini 우리 가족은 모두 berapa orang jadinya? 네 명. 4명. 4명. 네. berarti 우리 가족은 모두 4명입니다. Semuanya ada 4 orang. Setelah Yarabun sebutkan berapa orang, sebutkan juga siapa-siapa saja, gitu ya. Kalau di sini dia akan menyebutkan pertama 아버지, kemudian 어머니, 어머니, lalu 오빠, opa, lalu terakhir 저입니다, saya. Setelah menyebutkan siapa-siapa orangnya, Yarabun jabarkan satu persatu dari yang paling tua, 아버지. Nah, 아버지 ini dia profesinya sebagai 회사원, 회사원. berarti 아버지는 회사원, 회사원이십니다. 회사원이세요. 회사원이십니다. Terus orang kedua yang disebutkan adalah ibu. 네. 그리고 dan 어머니는 atau 어머니께서는 주부. 있습니다. 주부 있습니다. Ibu adalah ibu rumah tangga. Dan dia menambahkan informasi tentang kesukaan ibunya, gitu ya. 어머니께서는 요리를 아주 잘하십니다. 잘하십니다. 잘하세요. Artinya dia pintar memasak, ya. 잘하십니다. Betul. Nah, ayah sudah, ibu sudah, lanjut. Anggota selanjutnya opa. Jadi opa는 영어 선생님, 영어 선생님입니다. Karena opa di sini tidak perlu pakai simnida. Jadi langsung imnida saja. 영어 선생님입니다. Opa는, nah dia di sini tidak pakai kesonen ya. Kesonen hanya untuk 어머니 dan 아버지. Kalau opa pakainya biasa. opa는 운동을 좋아합니다. 좋아합니다. betul ya. 네, di sini malah 좋아해요 ya. 좋아합니다. betul. Lalu lanjut, setelah itu tentang profil diri sendiri. saya sebagai 대학생. 한국어를 전공합니다. Artinya saya mengambil jurusan 한국어. 나중에 itu artinya nanti, gitu ya. Nantinya saya ingin menjadi 통역사. 되고 싶습니다. Ini artinya ingin menjadi 통역사. 좋습니다. Nah, nanti ini akan jadi tugas di Google Form ya. Yarabun silakan ceritakan mengenai keluarga. Jadi ada berapa? Pertama ada berapa orang? Lalu anggotanya siapa saja? Dimulai dari anggota pertama, profesinya apa? Atau misal ada yang mau Yarabun ceritakan tentang hobinya, atau tentang kesukaannya, atau tentang apa sih dia yang dia pandai dalam satu hal, gitu ya. Dan nanti terus beruntut sampai terakhir tentang diri sendiri. Nah, perhatikan ketika menceritakan ayah dan ibu, pakainya bentuk hormat. Tapi ketika menceritakan kakak dan diri sendiri, tidak pakai bentuk hormat. Ya, oke. 질문 있어요? Ada pertanyaan?
Jom itu apa sih? Deh, opsi. Oke. Nanti akan saya post mengenai ini. Kita coba latihan singkat sebentar di grup ya. Yorobun boleh ubah yang digaris bawahin menjadi bentuk nopimal. Sesuaikan. Apakah ketika ada tentang diri sendiri pakai nopimal atau tidak? Atau justru, ini nggak perlu diubah, ini masih oke, gitu ya. Oke. Boleh latihan ini nanti bebas ya. Ini tidak termasuk tugas, cuma biar Rebun ada sarana latihan saja supaya lebih lancar gitu. Oke. Ini Rebun boleh dibaca masing-masing di modul ya. Yang sempat kita sebutkan di awal mengenai anggota keluarga, tergantung kitanya sebagai laki-laki atau perempuan, gitu ya, memanggil kakak, opa atau nuna atau hyung atau oni. 자, 여기까지요. 질문 없으면 우리 수업은 여기까지입니다. 네. 자, 사진 찍겠습니다. Kita coba ambil foto dulu ya. Wah, saya buram sekali. Oh, bentar, saya pakai lighting dulu. Wow, sangat terang sekali. Seperti masa depan. Oke, saya Rabun. Sa진 찍겠습니다. kita ambil foto dulu. Oke. 하나, 둘, 셋. 감사합니다, 여러분. Nggak terasa ini udah